Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma ja'alni mahmuban fi qulubil mu'min wa basyirni wal ghani lam ya'ata wa usrina sanatan wallahu wa bihi warhamar rahimin. Bersyukur atas segala karunia, atas segala anugerah, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Sebagai hamba-hamba yang kecil, sebagai hamba-hamba yang lemah, dan sebagai hamba-hamba yang tak berdaya di hadapan Allahur Rabbul Izzati. Di antaranya nikmat-nikmat itu ialah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keselamatan, dan tak kalah pentingnya yaitu nikmat kesehatan. Dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salawat dan teriring salam senantiasa tercurah kehariban besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui perantara dari Allah Subhanahu wa taala turun ke Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan senantiasa diselamatkan baik di kehidupan dunia yang fana ini, yang sementara ini, yang sesaat dan sebentar ini, dan kelak menuju kampung akhirat yang abadan, pasti itu abadi. Para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, salam sehat, salam santun, salam hangat, dan salam persaudaraan selalu untuk para sahabat-sahabatku, sahabat dari Bangri Lampung, sahabat dari Gudang Madu, dan sahabat dari Bung Laga Official, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Merote. Terima kasih banyak karena terus dan selalu mendoakan Bung Laga, terus dan selalu mendoakan Bangri Lampung, dan terus dan selalu mendoakan para spiritualnya. Dan terima kasih juga telah hadir, telah memberikan partisipasi, perhatian, serta selalu munajat-munajat para sahabat-sahabat semua diberikan dan tercurah kepada kami semua. Adapun sebaliknya, kami akan mendoakan para sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan di saat ini, di hari yang baik ini, senantiasa diberikan kesehatan selalu, keselamatan selalu, dimudahkan dalam segala urusan, dan dilancarkan rezekinya, dan tentunya berbahagia selalu di tengah-tengah bersama keluarga tercintanya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Subhanallah, tabarakallah, sahabat-sahabat semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung Laga bersama kameramen, bersama Gudang Madu telah tiba kembali. Saat ini Bung Laga sedang berada di kediaman dari Pak Ustadz Ahmad Khotib. Namun sepertinya beliau masih ada perjalanan, masih ada aktivitas yang belum terselesaikan. Tapi kenapa Bung Laga mengajak kemari sahabat-sahabat semua? Karena disinilah, di saat terakhir Bung Laga meninggalkan tas kecil yang berisikan batu-batu mustika. Karena lalai, karena lupa, tas yang berisi batu-batu mustika tersebut dicuri dan diambil oleh Uyut Notorogo bersama Bang Udin Botak. Disinilah hari terakhir Bung Laga sempat tanyakan ke Pak Ustadz. Beliau pun menjawab tidak melihat apa-apa. Dan ternyata walhasil Uyut Notorogo serta Bang Udin Botak lah yang mengambil batu-batu mustika tersebut. Dan ada apa gerangan Bung Laga bersama kameramen, bersama Gudang Madu pergi ke Parangtritis, pergi ke Laut Pantai Selatan? Tak lain dan tak bukan, hanyalah untuk meminta nasihat, meminta petunjuk, dan meminta petuah dari Bunda Ratu Kidul
sang penguasa Laut Pantai Selatan. Dan alhamdulillahirabbil alamin, Bung Laga mendapatkan oleh-oleh, Bung Laga mendapatkan buah tangan, Bung Laga diberikan sebuah nasihat-nasihat, petua-petua yang amat sangat berguna untuk kehidupan Bung Laga ke depannya. Bagaimana tidak berguna, sahabat-sahabat semua? Karena petua-petua dari Bunda Ratu itulah amat sangat mendalam, amat sangat menjadikan pembelajaran-pembelajaran, perenungan-perenungan bagi Bung Laga bahwa kehidupan ini harus saling sayang menyayangi, bahwa kehidupan ini harus saling tolong menolong, bahwa kita hidup ini harus bisa menjaga kelestarian alam, baik lautan, baik hutan, dan lain-lainnya. Dan itu merupakan petua yang amat sangat berguna bagi kehidupan diri Bung Laga. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabat semua, Bung Laga mendapatkan oleh-oleh. Men, tolong di zoom sedikit, men. Ya, ini sahabat-sahabat semua, ini merupakan sebuah, memang kris ini amat sangat kecil mungil, tapi insya Allah mudah-mudahan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan bisa berguna, berfaedah, bermanfaat untuk saling bantu-membantu sesama manusia, dan tujuannya adalah bisa untuk mengajak para preman-preman, para dukun-dukun jahat untuk kembali ke kebaikan. Dan kalau memang sudah amat sangat terpaksa, bisa Bung Laga gunakan, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, ini pemberian oleh-oleh dari Bunda Ratu yang Bung Laga yakini amat sangat berguna. Akan tetapi sahabat-sahabat semua, sebagai hambanya Allah dan termasuk dalam rukun iman, kita mempercayai sesuatu yang gaib, tapi jangan pula kita sampai syirik. Jangan sampai benda ataupun suatu benda kita jadikan serba maha yang bisa menolong kita, karena ini merupakan alat, karena ini merupakan titian dan jembatan. Manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, bersyariat, tapi pada hakikatnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Dan Bung Laga mendapatkan 2 mustika keris, dan ini sahabat-sahabat semua, ini merupakan mustika dari Bunda Ratu Kidul yang Bung Laga peroleh dari alamat mimpi. Petunjuk dari beliau, ini merupakan mustika galih kelor, sahabat-sahabat semua. Iya, ini merupakan mustika galih kelor yang hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang baik dari Bunda Ratu sehingga mendapatkan ini. Subhanallah. Jadi daun kelor ini, sahabat-sahabat semua, mustika daun kelor ini yang pertama adalah bisa untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Cukup direndam saja, sahabat-sahabat semua, penyakit yang kita derita selama ini insya Allah melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan bisa sembuh. Dan mudah-mudahan untuk orang-orang yang jahat, untuk orang-orang yang zalim, segala penyakit, segala kezaliman, segala kejahatan bisa dinetralisirkan dengan batu mustika galih kelor ini, sahabat-sahabat semua. Subhanallah, di zoom in. Nah ini sahabat-sahabat semua, ini merupakan batu mustika galih kelor. Subhanallah, sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bisa saling bantu-membantu sesama manusia,
bisa menumpas segala kejahatan-kejahatan, kesaliman-kesaliman di muka bumi ini. Subhanallah, sahabat-sahabat. Nah, untuk itu sahabat-sahabat semua, itulah tujuan Bulaga ngobrol dengan para sahabat-sahabat semua, biar jelas apa yang telah Bulaga peroleh bersama kameramen bersama gudang madu yang di Laut Pantai Selatan itu. Itulah Bulaga tunjukkan. Untuk itu tujuan Bulaga hanyalah satu, merebut kembali batu-batu mustika yang dicuri oleh Uyut Notorogo dan kemudian Botak ini. Karena Bulaga sangat meyakini ada suatu petunjuk dari Bunda Ratu bahwa di kemudian hari di kedepannya akan datang kembali raja-raja preman, raja-raja dukun yang terus membuat ulah, yang terus membuat keonaran di muka bumi ini. Tapi mudah-mudahan melalui pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kami akan dapat melewati segala rintangan, segala aral, segala cobaan dan segala tipu daya yang akan menjerumuskan kami semua. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Untuk itu sahabat-sahabat semua, untuk itu kami mohon kepada sahabat-sahabat semua doa-doanya, munajat-munajatnya, supportnya dengan cara di like, share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi-notifikasi terbaru dari Bulaga Official, dari Gudang Madu, dari Bangri Lampung khususnya, dan dari seluruh spiritual Bangri Lampung. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habibi salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Sahabat-sahabat semua, tak terasa hari berganti dengan hari, minggu berganti dengan minggu, bulan berganti dengan bulan, dan pergantian tahun. Jadi sebenarnya lah makna kehidupan ini amalah sangat sia-sia apabila hari demi hari kita lalui tanpa adanya bekas. Maksudnya bekas kita untuk senantiasa meninggalkan segala masa lalu yang kelam. Seharusnya kita kubur dalam masa lalu yang sangat kelam. Kita buka kembali dengan lembaran-lembaran baru,
kita buka kembali dengan sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat, baik bagi diri kita, keluarga kita, maupun orang lain. Inilah sahabat-sahabat semua. Inilah merupakan suatu karunia yang tiada ternilai harganya. Karena harta yang paling mahal, mutiara yang paling berharga di kehidupan ini adalah iman. Dengan iman, mudah-mudahan kita mampu meninggalkan segala kejahatan-kejahatan. Dengan iman, kita bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan iman, insya Allah, kita akan selalu tenang, damai, tentram di hati kita. Subhanallah, sahabat-sahabat semua. Untuk itu, kehidupan ini akan bisa bermakna, kehidupan ini akan bisa berfaedah, dan kehidupan ini akan bisa bermanfaat apabila kita tidak menyia-nyiakan waktu. Waktu seperti apa? Waktu kita kepada sesama manusia saling tolong-menolong, dan waktu kita untuk senantiasa taat, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ingat sahabat-sahabat semua, bahwa jauh sebelum kita terlahir ke dunia, telah tertulis dalam papan tulis Lauh Mahfuz di sorga tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, tentang maut dan kematian kita. Karena rezeki tidak akan tertukar, sahabat-sahabat semua. Allah sendiri mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kata Allah, niscaya pasti aku beri. Jadi kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezeki kita. Kebanyakan manusia terlena, terbuai, harta dijadikan serba maha, harta dijadikan serba dewa. Inilah, padahal itu yang akan menggelincirkan kita, yang akan kita membuat terperosok ke jurang yang paling dalam. Masalah kejahatan, masalah kezoliman tidak akan pernah punah, tidak akan pernah habis. Sampai kapan? Sampai kiamat tiba. Tapi setidaknya, seperti bulaga, sahabat-sahabat semua, seperti yang lain-lainnya, setidaknya mumpung kita masih diberikan nafas, selama detak jantung masih bisa berdetak, selama nafas masih bisa berhembus, kewajiban kita untuk saling tolong-menolong, kewajiban kita untuk saling nasihat-menasihati. Kalau memang tidak mampu kita menasihati, kalau tidak mampu melalui dengan pedang, setidaknya lebih baik diam dan mendoakan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar orang-orang yang zalim, agar orang-orang yang jahat bisa berubah dengan hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sahabat-sahabat semua. Untuk itu sahabat-sahabat semua, manusia hanya bisa berikhtiar, berusaha, namun yang Maha Kuasa yang menentukannya. Seperti keris ini, seperti batu ini, seperti gelang ini. Ini merupakan hiasan. Kalau tahu memang ada khodamnya, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melalui keris dan batu mustika ini bisa mampu untuk mengalahkan para penjahat-penjahat, para preman-preman, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti karena keris ini, bukan berarti karena batu ini, sahabat-sahabat semua. Sekedar jembatan, sekedar titian. Yang penting selaku manusia, kita hakul yakin bahwa Allah amat sangat dekat, sedekat urat nadi yang ada di pergelangan tangan ataupun leher kita, sahabat-sahabat semua. Kuncinya adalah
dengan kita banyak-banyak bertakwa, dengan kita banyak-banyak beramal soleh, mudah-mudahan segala sesuatu problematika yang amat sangat pelik dan sulit akan bisa teratasi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya itu sendiri. Dan itu kita harus yakini, sahabat-sahabat semua. Seperti Bulaga, masa lalu Bulaga amat sangat kelam, amat sangat pahit. Bulaga bagaikan sampah di mata-mata manusia. Bulaga tiada berarti di mata manusia. Tapi biarlah sahabat-sahabat semua, biarlah masa lalu Bulaga akan kubur dalam masa lalu dan akan buka lembaran baru. Lembaran seperti apa? Lembaran putih yang diisi dengan sesuatu faedah, yang diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, yang diisi dengan sesuatu yang berguna untuk kehidupan Bulaga serta untuk kehidupan orang lain. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua doakan terus Bulaga, doakan terus sahabat-sahabat kami seperti Gudang Madu, seperti Bari Lampung. Mudah-mudahan beliau juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan rezekinya. Walaupun Bulaga sampai saat ini belum pernah bisa bicara langsung karena faktor jarak lah yang membuat semua itu, tapi insya Allah kalau memang takdir mengatakan harus bertemu dengan beliau nanti, Bulaga kangen, Bulaga rindu, Bulaga amat sangat pengen ngobrol dengan beliau, namun sang waktulah yang belum bisa menemukan Bulaga dengan beliau. Tapi insya Allah lain waktu, bila saatnya tiba dan takdir ada serta rezeki ada, Bulaga akan bisa ngobrol langsung dengan beliau. Dan doakan juga Bulaga, sahabat-sahabat semua, agar Bulaga bisa menemukan Ki Uyut Notorogo ini, sahabat-sahabat. Karena bagaimanapun masih PR bagi Bulaga, pekerjaan rumah bagi Bulaga. Kalau belum bisa merebut kembali batu-batu mustika yang dicuri oleh Uyut Notorogo dan Udin Botak ini, Bulaga tidak akan pernah lega, Bulaga tidak akan pernah puas, dan Bulaga akan terus mencari Uyut Notorogo, Udin Botak sampai ke lubang semut sekalipun, sampai tetes darah terakhir. Karena Bulaga takut mereka akan salah gunakan, mereka akan jual, sampai-sampai mereka meminta tebusan uang 5 juta. Bagi orang yang mampu itu uang amat sangat kecil, tapi bagi Bulaga yang habis segalanya, setidaknya tidak habis hati untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu amat sangat besar, sahabat-sahabat semua. Dan untuk itulah Bulaga mengajak kameramen, Bulaga mengajak Gudang Madu ke pantai selatan agar bisa bertemu dengan beliau. Tapi alhamdulillah takdir mengatakan Bulaga bisa bertemu dengan beliau. Tujuan Bulaga hanyalah untuk bagaimana caranya agar mustika-mustika itu bisa Bulaga ambil kembali, yang memang hak Bulaga. Dan kabar beritanya, sahabat-sahabat semua, entahlah sekedar pepesan kosong, dongeng belaka, ataupun sekedar isapan jempol, wallahu a'lam bishawab, akan muncul kembali raja-raja preman, raja-raja dukun yang punya tujuan satu, membunuh Bari Lampung dan spiritualnya yang sebagai penghalang bagi mereka, penghalang tujuan mereka. Karena kami telah berjanji dan kami pun telah berikrar bahwa kami akan selalu menumpas kejahatan-kejahatan dan kezaliman-kezaliman, sahabat-sahabat semua. Jadi untuk itu sahabat-sahabat semua, sekali lagi Bulaga memohon kepada sahabat-sahabat semua, mohon berikan doa restunya, mohon doanya, perhatiannya, supportnya, serta dukung Bulaga dengan cara di like, di share, tekan tombol loncengnya, biarkan terus menyala agar para sahabat-sahabat tidak ketertinggalan dalam menonton video-video terbaru, notifikasi-notifikasi terbaru dari Bulaga Official, dengan cara di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan apabila sahabat-sahabat semua ingin sharing,
ingin ngobrol, ingin tukar pikiran, monggo sahabat-sahabat semua. Dengan pintu terbuka, dengan hati yang lapang, silakan hubungi nomor WhatsApp Bung Laga. Kemana nomornya Bung Laga? Hubungi 0895 3394 59176. Sekali lagi Bung Laga ulangi, jikalau sahabat-sahabat semua punya keluh kesah, ingin sharing, ingin ngobrol, ingin tukar pikiran, ingin apalah-apalah, silahkan hubungi ke nomor WhatsApp Bung Laga 0895 3394 59176. Atau juga mungkin sahabat-sahabat ingin menghubungi Gudang Madu. Alhamdulillah Bung Laga masih hafal sahabat-sahabat semua. Apabila sahabat-sahabat semua ingin ngobrol dengan Gudang Madu, karena tahu sendiri sahabat-sahabat semua, tanpa ada bodyguard Gudang Madu yang menjaga madu-madu dari Lampung, mungkin pertahanan yang amat sangat kokoh akan bisa ditembus oleh para penjahat-penjahat itu. Berapa nomornya Bung Laga? Silahkan hubungi sahabat-sahabat semua. Hubungi nomor WhatsApp Gudang Madu 0895 3394 59173. Sekali lagi, bisa menghubungi juga Gudang Madu. Nomor WhatsApp-nya 0895 3394 59173. Oke sahabat-sahabat semua, Bung Laga akan mencari Uyut Notorogo dan Udin Botak. Bung Laga mohon undur diri. Tapi sebelum Bung Laga undur diri, boleh zaman berganti, namun akidah kita tidak boleh mati. Boleh zaman berubah, tapi keimanan, keislaman, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayat menutup mata, janganlah sampai goyah. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.